Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Ditya Andika, Fakultas Bahasa dan Sastra. Di sini saya mengambil mata kuliah retorika. Dari PPT ini saya akan menjelaskan sejarah retorika, teori retorika, storytelling, penyebab takut bicara di depan publik. Sejarah retorika berasal dari bahasa Inggris atau retorik dan bersumber dari perkataan Latin retorik yang berarti ilmu bicara. Retorika sebagai suatu ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Dari kutipan Harsoyo dalam Susanto 998 halaman 73-74. Sejarah retorika, apa yang disampaikan oleh seorang pembicara harus tersusun secara sistematis dan logis. Empiris berarti menyajikan fakta-fakta yang dapat diverifikasi oleh panca indera. Umum artinya kebenaran yang disampaikan tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan karena memiliki nilai nasional. Akumulatif merupakan perkembangan dari ilmu yang sudah ada, yaitu penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan. 1. Di zaman Yunani kuno. 2. Di zaman Romawi kuno. 3. Abad pertengahan. 4. Zaman Renaissance dan humanisme, dan zaman modern. Teori retorika berpusat pada pemikiran mengenai retorika yang disebut Aristoteles sebagai alat persuasi yang tersedia. Maksudnya, seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk khalayak harus mempertimbangkan 3 bukti retoris: logika atau logos, emosi, pathos, dan etika, kredibilitas, dan etos. Khalayak merupakan kunci dari persuasi efektif dan silogisme retoris yang memandang khalayak untuk menemukan sendiri potongan-potongan yang hilang dari suatu pidato digunakan dalam persuasi. Asumsi retorika. Pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka. Asumsi ini menekankan bahwa hubungan antar pembicara khalayak yang mempertimbangkan. Para pembicara tidak boleh menyusun atau menyampaikan pidato mereka tanpa mempertimbangkan khalayaknya, tetapi mereka harus berpusat pada khalayak. Pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Asumsi ini berkaitan dengan apa yang dilakukan pembicara dalam persiapan pidato mereka, dan di dalam pembuatan pidato tersebut bukti-bukti yang dimaksudkan untuk merujuk pada cara-cara persuasi yaitu etos, pathos, dan logos yang tadi saya sudah jelaskan. Storytelling. Nah, di sini storytelling sangat penting untuk menyampaikan suatu pidato ya. Jadi storytelling adalah sebuah teknik untuk kemampuan menceritakan sebuah kisah, pengaturan adegan, event, dan juga dialog. Storytelling menggunakan kemampuan penyaji untuk menyampaikan sebuah cerita dengan gaya, intonasi, dan alat bantu yang menarik minat pendengar. Orang yang ingin menyampaikan storytelling harus mempunyai kemampuan public speaking yang baik, memahami karakter pendengar, meniru suara, pintar mengatur nada dan intonasi, keterampilan memakai alat bantu. Tujuan storytelling menciptakan suasana senang, memberi kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, mengembangkan imajinasi pendengar, memberi pengalaman baru, dan mengembangkan wawasan pendengar. Dapat memberikan pemahaman yang baik tentang diri mereka sendiri dan orang lain di sekitar mereka. Dapat memberikan pengalaman buruk, termasuk di dalamnya masalah kehidupan yang ada di lingkungan. Hal penting dalam storytelling, kontak mata. Storytelling berlangsung, pendongeng harus melakukan kontak mata dengan audiens. Pandanglah audiens dan diam sejenak. Dengan melakukan kontak mata, audiens akan merasa dirinya diperhatikan dan diajak untuk berinteraksi. Memiliki wajah, mimik wajah. Pada waktu storytelling sedang berlangsung, mimik wajah pendongeng dapat menunjang hidup dan tidaknya sebuah cerita yang disampaikan. Pendongeng harus dapat mengekspresikan wajahnya sesuai dengan yang didongengkan. 3. Gerak tubuh. Gerak tubuh pendongeng waktu proses storytelling berjalan dapat turut pula mendukung menggambarkan jalan cerita yang menarik. 4. Suara. Tidak rendahnya suara diperdengarkan dapat digunakan pendongeng untuk membawa audiens merasakan situasi dari cerita yang didongengkan.
4. Penyebab takut berbicara di depan publik ialah banyak orang yang mengalami ketakutan saat akan berbicara di depan umum. Bahkan hasil penelitian menunjukkan sebanyak 75% dari seluruh populasi mengalami tingkat kecemasan dan ketakutan yang tinggi saat akan berbicara di depan umum. Penyebab takut berbicara di depan publik, berbicara di depan umum mungkin bagi sebagian orang merupakan hal biasa, tidak menakutkan, tidak pula memerlukan persiapan khusus untuk melakukannya. Namun, bagi sebagian yang lain, berbicara di depan umum merupakan hal yang menakutkan, sulit untuk dilakukan, dan perlu merasa percaya diri ekstra untuk bisa melakukannya. Penyebab ketakutan berbicara di depan umum: 1. Takut akan gagal, ingin selalu sukses, dan takut gagal malah kadangkala membuat ketakutan itu semakin besar. 2. Tidak rasa percaya diri, merasa diri tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. 3. Traumatis, memiliki rasa takut dan merasa sendirian ketika berbicara di panggung dan semua mata melihat padanya. 4. Takut dinilai atau dihakimi. Hal ini terjadi karena adanya perasaan takut ketika banyak orang membicarakan dirinya atau pendapatnya. 5. Terlalu perfeksionis. Perfeksionis baik, tetapi terlalu perfeksionis dan berharap terlalu banyak pada dirinya sendiri malah membuat efek negatif. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.